panen 4 kintal dulu, guys. Ini kanila merah jenis Bangkok. Padat banget ini. Banyak cara untuk bisa menghasilkan uang. Semua itu tergantung pada usaha dan tekad kita sebagai manusia. Jadi, nggak ada salahnya jika mencoba dan mencoba. Toh semua keberhasilan itu tergantung dengan rezeki masing-masing, iya kan? Nah, daripada bingung dan berdiam diri di rumah tanpa sebuah usaha, gimana kalau Mimin ngajak kalian semua untuk terjun pada budidaya? Ini dia, cara budidaya ikan nila di kolam terpal. Nomor 11. Pemilihan bibit ikan nila. Untuk mendapatkan bibit ikan nila, ada 2 cara yang bisa kamu tempuh. Yang pertama, dapatkan langsung dari indukan ikan nila. Yang kedua, beli langsung bibit ikan nila di pasar. Mengingat cara yang kedua akan lebih mudah, maka kamu dipasarkan atau disarankan untuk memilih cara yang kedua. Pastikan untuk memilih bibit ikan nila yang berkualitas. Sebaiknya, jangan keberatan jika harga bibit ikan nila yang hendak dipilih lebih mahal, asal kualitasnya bagus. Salah satu caranya adalah dengan memilih bibit yang memiliki warna yang sama, dan setiap bibit memiliki berat kurang lebih 30 gram. Number 10. Kandungan gizi ikan nila. Olahan makanan dari ikan nila sangat banyak ditemui di restoran Indonesia. Mengolahnya sendiri di rumah pun bukanlah hal yang susah untuk dilakukan, apalagi rasanya sangat lezat. Tapi, tahukah kamu bahwa selain lezat, manfaat ikan nila untuk kesehatan tubuh sangatlah banyak? Dalam 100 gram ikan nila terkandung sekitar 26 gram protein dan hanya 128 kalori. Ikan ini juga merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Number 9. Pembuatan kolam. Sebelum melangkah dalam tingkatan awal, sebaiknya kalian perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih sistem bioflok itu. Nah guys, yuk kita bahas dulu sejenak ya. Bioflok berasal dari kata bios yang artinya kehidupan dan flok yang berarti gumpalan. Jadi bioflok adalah salah satu sistem pemeliharaan ikan dengan cara menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi untuk mengolah limbah budidaya itu sendiri menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang bermanfaat sebagai makanan alami untuk ikan yang akan dipelihara. Yang diharapkan masyarakat dengan menerapkan sistem bioflok ini adalah penggunaan pakan lebih efisien, produktivitas tinggi, hemat air, dan juga ramah lingkungan. Salah satu ikan yang dipilih untuk sistem ini yaitu ikan nila, karena nila mempunyai daya toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan dan merupakan ikan pemakan fitoplankton, zooplankton, dan detritus. Kolam yang harus digunakan oleh sistem bioflok di sini adalah kolam yang menggunakan terpal. Kalian yang sering nonton channel kami pastinya sudah tidak heran ya jika membahas tentang kolam terpal. Karena video-video sebelumnya kita telah banyak pembahasan masalah kolam yang satu ini. Tapi jangan kaget, kali ini kita akan bahas lagi secuil tentang kolam terpal ini. Tidak membutuhkan lahan lebar untuk mendapatkan kolam terpal ini. Cukup dengan lahan sempit dan minimnya air, kita bisa juga membuatnya. Membuat kolam terpal bisa dilakukan di tempat mana saja. Number 8. Sumber air. Dalam hal ini kita harus memperhatikan terlebih dahulu sumber air yang ada di sekitar kolam itu. Agar lebih bagus, kita sebaiknya menggunakan air sungai untuk kolam terpal karena mengandung mikroba yang sangat baik untuk konsumsi ikan nila. Ketinggian lokasi juga sangat berkesinambungan khusus dalam suhu kolam nantinya. Budidaya kolam terpal ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang tepat, yakni sekitar 0-500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh dalam usaha ini. Untuk benih ikan nila, biasanya tinggi kolam sekitar 60 cm. Namun untuk pembesaran ikan, kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100-150 cm. Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah, kalian harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan.
Pembuatan kolam terpal ini tidak boleh menggunakan bahan yang tajam yang sangat berisiko merusak terpal, sehingga mengakibatkan kolam ikan menjadi bocor dan rusak. Number 7. Penanganan air limbah. Budidaya ikan ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika kita menggunakan kolam terpal ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam terpal dengan sungai di sekitarnya. Number 6. Persiapan air. Pengisian air kolam tidak dilakukan sembarangan ya sahabat. Agar hasil panen memuaskan, sahabat juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air. Untuk ikan nila, kedalaman biasanya berkisar 100-150 cm dengan pH 7 atau 8. Air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih dan jernih atau bebas dari patogen. Number 5. Siapkan bibit atau benih ikan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyiapkan bibit ikan yang akan dibudidaya. Salah satu cara untuk mendapatkan bibit yang bagus adalah dengan meneliti gerak gesitnya ikan saat berenang. Jika ikan itu gesit dan responsif, maka ikan tersebut dikategorikan ikan sehat. Tidak hanya itu saja, kalian harus memperhatikan anggota tubuh ikan harus lengkap. Number 4. Perawatan ikan nila. Perawatan ikan nila, perawatan kolam dan ikan memang sangat penting. Hal ini harus dilakukan secara disiplin. Fungsi sistem perawatan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan ikan dan mencegah penyakit. Selain pembersihan kolam dan alat-alat, maka pemberian pakan juga harus diperhatikan. Berilah pakan yang berkualitas dari segi protein dan kandungan nutrisi yang sesuai. Sebaiknya pakan diberikan dalam 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Number 3. Lakukan evaluasi. Evaluasi atau kontrol adalah langkah yang harus dilakukan dalam budidaya. Langkah ini harus dilakukan setiap hari untuk memantau pertumbuhan ikan nila, kualitas air, dan kualitas bioflok yang digunakan. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Tidak hanya itu, kalian juga harus mengevaluasi alat dan kolam ikan. Jangan sampai ada kerusakan karena bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan. Number 2. Budidaya ikan nila raup 24 juta. Seperti yang diakui oleh Ketua Kelompok Budidaya Ikan Indra Makmur Sukabumi, Samsul Bahari, mengatakan bahwa dalam pemeliharaan selama 3 bulan, produksi ikan nila yang diperoleh sekitar 270 kg, dengan ukuran panen 200 kg per ekornya. Bila harga ikan nila 20.000 per ekor, maka bisa-bisa meraup keuntungan kotor sekitar 7 juta per siklus kolamnya. Untuk keuntungan bersih dalam per kolam bisa meraup 3 juta per siklus. Jika per bulan, maka bisa mencapai 28 juta rupiah. Number 1. Pemeliharaan, pemberian pakan ikan nila, dan panen. Dalam tahap ini, kamu harus memperhatikan pemberian pakan ikan, memonitor kondisi kolam dan mengganti air kolam secara rutin. Beri pakan ikan nila 2 hingga 3 kali sehari dengan palet berkualitas tinggi. Jaga ketinggian kolam pada kedalaman 75-100 cm. Apabila air sudah keruh, kamu harus segera mengganti air tersebut. Umumnya, setelah 3-6 bulan, ikan nila akan mencapai berat idealnya, yaitu sekitar 500 gram. Jika sudah melewati waktu tersebut, artinya ikan sudah siap dipanen. Pemanenan bisa dilakukan menggunakan jaring.